Seren keberatan. Tapi hari ini langkah yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Buleleng, karena inilah satu-satunya yang lembaga yang artinya mampu mendudukkan permasalahan dan mencari fakta-fakta dengan benar sebelum mempublis ke. Makanya ini yang kami telusuri, karena dari awal kami perjuangkan bahwa tanah Pura Taman itu 2 hektar dan ditolak. Bukit Ser di soal inspeksi DPRD Buleleng dapat jawaban terang benderang. Adanya simpang siur masalah Bukit Ser yang menjadi konsumsi publik serta menimbulkan banyak persepsi terjawab sudah. Hal ini terungkap dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD didampingi para ketua dan wakil ketua DPRD Buleleng pada Senin, 24 Desember 2024. Pertemuan digelar jajaran pimpinan DPRD Buleleng, ketua dan anggota Komisi DPRD Buleleng, Camat Gerogak, Perbekel Desa Gerogak dan juga warga pemilik SHM dan kuasa hukum pemohon dari kantor INS dan rekan. Fakta, membantah simpang siur pemberitaan seperti penguasaan lahan puluhan hektar. Dari data yang tersebar nyatanya bahwa para pemohon dan juga pihak pengempon Pura Bukit Teledu hanya menguasai global 5,4 H-12 H, apalagi puluhan hektar seperti yang diberitakan selama ini. Para pemohon sudah berada dan mengelola lahan yang mereka mohon hingga 50 tahun dari tahun 1970-an. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menjabarkan maksud kehadiran terkait aspirasi yang dibawa oleh komponen masyarakat dan LSM ke DPRD Buleleng. Perbekel, Kepala Desa, Nyoman Arnawa bahwa pihaknya mengetahui adanya pengajuan dari masyarakat tersebut, tahu bahwa tanah yang diajukan oleh warganya itu adalah tanah negara. 5 pemohon yakni Nengah Wangi, Nengah Kutang, Nengah Matal, Ketut Sudiarsa, Nyoman Werti pemohon satunya adalah dari pengempon Pura Taman Bukit Teledu. Pihaknya menjelaskan bahwa warga yang memohon itu adalah 5 warga dan 1 pengempon Pura Taman dan telah terbit SHM atas nama para pemohon. Perbekel menjawab isu berkembang tanah itu di kapling-kapling. Sama sekali kami tidak tahu, ya tegasnya. Pemohon pengempon di Pura seluas 1,6 hektar itu termasuk dalam 2 desa adat. Dari Bendesa Adat Pemuteran, Kadek Subrata, menambahkan apa yang disampaikan Perbekel sepengetahuannya yang sempat menjadi petajuh di Bendesa Lama. Bahwa, pengajuan di Gunung Ser sebagaimana disampaikan Perbekel sudah ada komunikasi dengan adat. Setelah pihaknya tahu lantas pihaknya rembuk akhirnya desa adat mendapat hibah dari Pura Taman itu, yakni pengempon, Pura Taman Teleduret. Dapat 80 ar itu pun sudah sesuai dengan hasil prarem atau rembuk. Selanjutnya Nyoman Sunarta SH, MH dari kantor pengacara INS dan rekan lebih lanjut sebagai kuasa hukum sekaligus yang membantu proses pengajuan sertifikat atas tanah negara menyampaikan bahwa prosesnya panjang. Pemohon, rata-rata tinggal di tahun 70-an, rata-rata saya tanya karena tidak ada pilihan lain mereka tinggal di sana dan kembali dikonfirmasi ke klien dusun setempat, ucap Nyoman Sunarta SH. Ditambahkan bahwa dari hasil penelusuran sudah sesuai ketentuan dan dikonsultasikan ke BPN semua persyaratan administrasi dan lainnya akhirnya diajukan ke BPN. Diterangkan juga oleh Sunarta bahwa akhirnya setelah siap diajukan untuk pengempon Pura. Perbekel juga menyampaikan kepada pihaknya jangan hanya untuk Pura tapi Perbekel minta juga dimohonkan untuk desa adat dan dibuatlah kesepakatan antara pengempon Pura dan desa adat. Berkembang juga di forum bahwa ketentuan diperbolehkan tidaknya tanah negara yang sudah dimohonkan tersebut jual pasca terbit sertifikat atau tidak. Dijelaskan oleh Nyoman Sunarta bahwa dari konsultasi dengan BPN disebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang tanah YG telah terbit SHM itu dijual setelah terbit sertifikat. Hal berbeda dengan tanah redistribusi, ada ketentuan tidak boleh dijual selama 10 TH. Sebelum ditutup diberikan juga kesempatan kepada Wakil Ketua Nyoman Wandira Adi, dan anggota komisi lainnya di mana garis besarnya, bahwa tanah yang harus diberikan juga dijaga meski sudah terbit sertifikat dan dianggap sebagai aset untuk anak cucu ke depan. Pasca pertemuan, Ketua DPRD Buleleng didampingi tim ahli DPRD, Ketut Ngurah Arya menyampaikan bahwa pihaknya sudah menganggap masalah ini terang. awal seperti apa, Pak? Ya, ini kita kan runut dari permintaan elemen masyarakat Pemuteran di tanggal 18 Desember datang ke gedung DPR menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tanah Gunung Seren keberatan.
Tapi hari ini setelah kami sidak ke lapangan bahwa mengerucut pada pemohon 6 orang yang ada di lokasi tanah yang luasnya 5,40. Maka data yang diberikan kami dengan luasan 34 dan 12 itu tidak kami temukan, karena yang kami gali pertanyaan tadi termasuk juga Pak pengacara, dia hanya permohonannya adalah seluas 5,4 hektar yang itu sudah diberikan kepada Desa Adat Pengempon Pura Bukit Ledu dan dibagi 2 kepada Desa Adat. Berarti masing-masing kita juga menanyakan kenapa jumlahnya parsial berbeda, karena setahu yang digali dari tadi bahwa menduduki tanah itu adalah sama-sama dengan kurun waktu yang sama. Sebenarnya kejanggalannya kenapa bisa terpisah, tetapi sudah dijelaskan oleh Pak pengacara bahwa itu sudah dilakukan oleh masing-masing. Dan meminta kepada para pihak yang menyampaikan aspirasi dari warga dan Ngo untuk memberikan data yang valid dan jelas. Yang pertama kami apresiasi. Dikatakan juga lebih jelas juga disampaikan pihak pengacara permohonannya hanya seluas 5,4 hektar sudah diberikan juga kepada Pengempon Pura Bukit Ledu dan dibagi 2 dengan Desa Adat. Kejanggalan itu sudah diluruskan oleh pengacara bahwa luas yang dimohon sesuai dengan luas YG dikuasai dan digarap oleh pemohon. Kasus. Nah, kami bersyukur diundang sehingga bisa memberikan penjelasan. Banyak sekali selama ini pemberitaan yang sangat simpang siur, terutama yang berkaitan dengan proses permohonan sertifikat yang dilakukan oleh warga Pemutaran sendiri. Jadi kami sudah menjelaskan tadi bahwa pemohon atas tanah negara yang ada di daerah Bukit Ser itu adalah warga masyarakat Pemutaran yang sudah tinggal puluhan tahun, rata-rata 50 tahun sudah tinggal dan menetap di sana. Jadi tidak ada warga luar Pemutaran yang baru 3-4 tahun menempati sudah bisa memohon di sana. Itu tidak ada. Itu yang harus kami luruskan. Kemudian mengenai SPPT yang beredar di luar, itu di luar pengetahuan kami. Kalaupun ada atas nama orang luar Pemutaran yang tercantum dalam SPPT, itu terjadi setelah pensertifikatan selesai dan kemudian terjadi peralihan ketika dibeli oleh seseorang yang berada di luar wilayah. Tentu itu kan tidak bisa kita ulang. Memangnya tidak ada orang luar Pemutaran yang punya tanah di Pemutaran? Kan ini kan wilayah pariwisata, daerah pariwisata. Jadi siapa saja boleh punya tanah di sini sepanjang itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi kami ingin mengklarifikasi itu bahwa memang permohonan yang kami ajukan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan itu BPN sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada keterlibatan pihak-pihak lain. Ini murni adalah profesional. Pekerjaan saya sebagai seorang advokat mendampingi masyarakat yang minta tolong. Ini kami sudah fasilitasi semuanya, masyarakatnya dapat, murahnya dapat, desa adatnya dapat. Tentu tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku. Aset desa, kami sepanjang permohonan ini tidak ada aset desa yang diklaim oleh desa adat. Bahkan desa adat mendukung permohonan ini. Kenapa mereka menggunakan jasa pengacara tidak pat atau langsung ke BPN karena terbentur dana mungkin mahal BPHTB dan biaya 2 lainnya. Untuk hal ini berbau politik, terkait isu dilempar saat debat, dan lainnya kelima orang ini sudah dihadirkan dan tidak bisa spekulasi lain karena pengakuan pemohon sama. DPRD juga di awal pertemuan hingga akhir menyampaikan ke semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan kedamaian mengingat Desa Pemutaran adalah kawasan pariwisata yang baru tumbuh dan berkembang. Sementara, pihak kuasa hukum yang mewakili para pemohon dari kantor INS, Nyoman Sunarta SH mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Buleleng. Ditekankan juga bahwa permohonan yang dilakukan pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan BPN juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Valid harapannya kepada masyarakat, terutama kaum yang mengkritisi permasalahan yang masih abu-abu kemarin dan hari ini selesai ini, apa Pak Kel? Ya, kita kan di pemotongan desa, kalau itu bisa clear di masyarakat kita kan masih lega ya. Tapi yang jelas apa yang bahasa-bahasa di luar itu kita dikatakan perlu itu seolah bagi-bagi lahan. Sebenarnya tidak. Kami harapkan sih semua masyarakat atau mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pemutaran, ayo kita duduk bersama saja sih lebih enak di desa. Nah, terus
dengan kunjungan dari Ketua DPR dan anggota DPR, kita sih bikin lega karena dia sudah tahu kenyataannya seperti apa. Acara kemudian diakhiri dengan melakukan sidak lapangan. Meski terjadi diskusi dan debat namun kesimpulannya bahwa prosedur pengajuan pemohon sesuai aturan.